Shalom, selamat sahabat kepada Anda yang sedang menonton di rumah, tidak kira di rumah atau di gereja Anda masing-masing. Saya sangat bersyukur, sangat bergembira karena pada sahabat ini kita dapat duduk bersama-sama untuk berbincang mengenai pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat yang ketujuh bertajuk Perjanjian di Sinai. Sebelum kita meneruskan dengan kitabnya perbincangan, saya dengan senang hati ingin memperkenalkan diri saya bersama-sama dengan panel saya sendiri. Nama saya adalah Ardi Dusi dan saya berasal daripada Gereja Damai. Di sebelah sini kita beri kenal siapa? Nama saya Enos Hitlor dari Gereja Bunsadan. Saya Renold Suning dari Gereja Lama. Saya Jetlin Jos dari Gereja Serinsim, Tamarugu. Seperti yang kita lihat, kitabnya panel-panel pada pagi ini kelihatannya sangat segak sekali, sangat bersedia, sangat excited untuk memulakan kitabnya perbincangan. Puji Tuhan. Mari kita mulakan kitabnya perbincangan dengan pastor hari depan, Jetlin, melayangkan doa pembuka. Mari kita berdoa bersama. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga. Saat ini ya Tuhan, kami mau mempelajari firman-Mu. Tuntun kami, jagai kami, berikan kami pemahaman yang luar biasa dari syurga, agar kami dapat memahami message-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan setiap yang berada di rumah maupun dimanapun mereka berada yang sedang menonton video ini. Bersertalah dengan mereka, berikan mereka pemahaman yang luar biasa dan penjagaan yang luar biasa dari syurga, agar message yang kami akan pelajari, kami akan dengar ini, kami dapat terapkan dalam kehidupan rohani kami dalam setiap hari pelayanan kami ya Tuhan. Kami serahkan program ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudari, saya yakin ada di antara Anda yang di rumah atau di gereja sekarang yang tahu apa maksud perkataan janji. Ya. Janji ditepati atau janji tidak ditepati, atau apa yang orang katakan dalam bahasa English promise ya, sudah pinky promise, sudah ada semua. Dan ada juga dalam Alkitab ada satu perjanjian yang dalam bahasa Inggrisnya biasanya dikenali dengan perkataan covenant, okay, atau perjanjian yang dilakukan di antara dua pihak dan mereka berdua setuju untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Nah, kita lihat di dalam Alkitab kita yang Tuhan kita melakukan, memberi kita banyak janji. Ya, coba boleh bagi saya beberapa contoh mengenai apa janji-janji yang biasa kita dengar daripada Tuhan di buku Perjanjian Lama saja. Apa contoh-contoh janji yang biasa kita dengar? Mungkin salah satu janji yang kita belajar kalau kita tengok sekolah sahabat, janji terhadap Abraham, Kejadian pasal 3:15. Kedua, mungkin air bah. Air bah kan juga. Okay. Ya, jatuh satu janji. Saya kira kalau saya banyak janji lah dalam Alkitab kan. Banyak. Kalau bagi saya perjanjian lama ini sangat banyak janji. Bagaimana Tuhan berjanji untuk membebaskan orang-orang Israel dari tawanan Mesir, yang mungkin kita akan bahas hari ini. Hari ini kita akan bahas ini. Dan kalau dikatakan nabi-nabi yang lain pun semua ada perjanjian antara mereka dengan Tuhan. Betul. Nah, mungkin yang saudara kita yang ada di rumah pun boleh kongsikan janji-janji dalam senarai ya. Nanti kami akan baca. Dan bagi saya janji ini dalam perjanjian lama lebih kepada bagaimana Mesias itu akan datang sejak dari kejatuhan, kejadian 1, kejadian 3. Selepas kejatuhan dosa, di sana ada janji penyelamatan melalui anak Tuhan, dan inilah yang kita pelajari, kita mendalami dengan banyak lagi janji-janji lain untuk pemenuhan kedatangan Mesias. Terkadang kan apabila kita melakukan janji, apabila kita berjanji kepada Tuhan, ada masa apabila Tuhan berjanji dengan kita untuk melakukan sesuatu dan perkara yang sebaliknya terjadi. Contohnya, apabila Tuhan mengatakan yang saya akan menjatuhkan Niniwa, dia meminta Yunus untuk pergi ke Niniwa dan memberitahu mereka yang dosa mereka sudah terkumpul, dan saya akan menjatuhkan mereka. Tapi apabila orang Niniwa bertobat pula, Tuhan menerima pertobatan mereka dan orang-orang Niniwa tidak dihancurkan. Ada juga apabila Tuhan berjanji kepada Rasul Paulus yang dia akan kamu punya pelayanan akan bertambah-tambah dan kamu akan pergi di sini dan kamu akan pergi di sana untuk melayani. Tapi apa yang terjadi adalah Rasul kita atau Nabi Paulus dia mati sebelum masa itu sampai. Nah, apakah ini bermaksud Tuhan kita ini adalah seorang yang tidak memegang janji dia sendiri, atau ada masa dia on, ada masa dia off?
Apa pendapat kalian? Menurut saya kalau soal bagaimana hati Tuhan, mungkin secara pribadi, bukan mungkin lagi, tapi memang saya tidak akan tahu apa dalam hati Tuhan kan. Sebab Tuhan itu jauh lebih jauh lebih dalam daripada pemikiran kita. Jadi pada pendapat saya kalau tentang hal seperti ini, apakah Tuhan mau mengubah, apakah Tuhan berubah? Kalau Ibrani katakan Tuhan itu tetap yang dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Tapi saya kira Tuhan itu penuh kasih karunia. Jadi semua yang terjadi ini atas kasih karunia Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana, sebab itu Tuhan yang menentukan, rahasia Tuhan lah bagi saya. Saudara Enos, ada pendapat lebih? Pendapat saya, janji Tuhan itu tetap tergenapi. Kan? Janji Tuhan ini tidak pernah gagal dan tetap tergenapi. Tetap tergenap. Tetap tergenap. Ya, saya sangat harus setuju. tergenapi. Betul janji itu. Tuhan. Kan Ada- salah satu janji Tuhan. Ya, boleh betul. saya lanjut? Teruskan. Salah satu janji Tuhan, dia akan datang untuk menebuskan. Kejadian pasal 3 tadi itu bilang Pastor Jetlin. Nah, memang kira 2000 tahun yang lalu Yesus datang. Kalau Yesus tidak datang sebagai penebus, maka sia-sialah kita kan. Ya, betul. Jadi Sia-sia. itulah salah satu daripada kalau kita cakap apakah Tuhan itu kadang tidak menepati janji? No, Tuhan tetap menepati janjinya. Ya, Tuhan tetap menepati. Menurut kehendak dia, Ya, menurut kehendak. bukan pandangan mata manusia. Betul. Oke. Saya sangat setuju dengan pandangan tersebut. Mari kita bertukar kepada pelajaran kita pada hari Isnin. Oke, pada hari Isnin. Saya nampak di sini tajuk utama kita pada hari Isnin adalah rencana penyelamatan. Nah, saudara-saudari, ada di antara kita yang merasakan diri kita nih macam yang kita cakapnya yang tidak layak lah untuk terima keselamatan. Tidak layak untuk menerima rencana keselamatan, sebab saya ini adalah seorang manusia yang sangat berdosa, Tidak boleh, saya ini seorang penagih dada, saya ini seorang perokok, saya ini mungkin seorang yang peminum alkohol, saya seorang pemarah. Ada masa bila kita rasa yang kita ini tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Nah, bagaimana itu, saudara-saudari? Adakah janji Tuhan masih di-apply kepada mereka atau bagaimana? Saya kira kita harus menyingkapi apa sebenarnya peran Allah dalam kehidupan kita, supaya kita boleh tahu betapa dalamnya maksud Tuhan untuk menciptakan kita ini seorang manusia, ya kan? Kenapa Tuhan cipta kita ini, ataupun Tuhan memilih sebuah ciptaan macam mungkin bagi pribadi saya, kita harus menyingkapi apa sebenarnya peran Allah di dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya peran Allah dalam kehidupan kita? Barulah mungkin nanti saya boleh tahu apa peran saya sebagai seorang ciptaan daripada Allah yang Maha Esa ini. Mungkin ada di ahad ini yang menyentuh siapa Allah dalam kehidupan kita. Ya kan? Iya. Dan saya senang juga kita baca balik di ayat hafalan kita kan, di Keluaran 19 ayat 4 berbunyi, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memberitahu kepada umat Israel, kamu nampak apa yang saya sudah buat sama kamu waktu di Mesir. Dan bagaimana saya mendukung kamu atau memelihara kamu, bahkan saya letak kamu ibarat burung Raja Wali itu, kemudian saya letak kamu di atas sayap saya, dia bilang kan, dibawa dan membawa kamu lebih dekat kepada saya. Ini sangat berkait rapat di perjanjian Sinai ini dengan ayat hafalan, dan juga di hari Ahad
Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Dialah yang memegang kendali. Pertama, kedua, Tuhan sangat memegang perjanjian dari sebelum-sebelumnya. Dari Adam, dia lanjut kepada siapa tuh? Nuh, kemudian kepada Abraham, baru kepada Musa. Jadi waktu mereka, kita masuk situasi, waktu mereka ini dalam keadaan perbudakan di Mesir. Perbudakan di Mesir, kemudian Tuhan bilang sama sini, saya yang bawa kamu keluar, dia bilang. Dia kasih tahu sama Musa, saya yang akan membawa kamu keluar, jangan susah, jangan kamu khawatir. Kalau kita melihat mindset orang Israel ketika berada di Mesir, mereka sudah jadi budak. Kita sudah mengerti kan kalau jadi budak itu bagaimana situasi dia, kan? Dihamba lah, jadi hamba. Jadi hamba, kemudian mindset yang kita mau tekankan adalah mereka ikut saja apa yang disuruh oleh itu Firaun. Nah, jadi Tuhan bilang, kamu tahu, kamu ini adalah bangsa yang besar. Saya mau bawa kamu keluar. Jadi Tuhan mau bawa, dan Tuhan bagi keyakinan sama orang Israel tentang ini. Nah, sekurang-kurangnya cara Tuhan ini ada dua. Pertama, Allah memenangkan kepercayaan dan hati mereka. Satu, dengan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kedua, Allah menunjukkan kemurnian kasih-Nya kepada bangsa Israel. Ini yang kedua. Allah menawarkan perjanjiannya kepada Israel dan membujuk bangsa Israel untuk memberikan tanggapan positif dan penuh kasih terhadap perjanjian itu. Ketika tiba di Gunung Sinai, Allah menyampaikan perjanjiannya. Tapi sebelum disampai di Gunung Sinai, Allah memberikan dua gambaran mengingatkan Israel bagaimana Allah sedang memperlakukan bangsa Israel itu bagaimana. Jadi dia bagi dua gambaran. Pertama, gambaran sebagai Raja Wali di atas sayap burung Raja Wali. Kedua, gambaran seorang bapak mengasihi anaknya, kan. Kemudian kedua-dua daripada gambaran ini memberitahukan kepada kita bahwa ada tindakan kelembutan daripada Allah sendiri. Allah itu mendukung, bahkan melindungi dan mendorong kita agar umatnya mencapai kedewasaan penuh dalam iman, pengenalan akan Tuhan di dalam penurutan. Tindakan Allah seperti burung Raja Wali dan seorang ayah menjadi gambaran tindakan umat Tuhan kepada sesama yang hidup dalam perhambaan dosa tanpa pengharapan. Amin. Oke. Sangat jelas kita punya penjelasan daripada pastor kita. Nah, kita tahu yang Tuhan itu adalah seorang yang sangat mengasihi, yang sangat macam yang dicap tadi kan, biarpun kita rasa kita ini tidak ada nilai, apalagi macam orang-orang yang masa di Mesir ini diperbudakkan, ya. Tidak, kalau di sana tuh bila dicap diperbudakkan tuh hampir memang tidak ada nilai lebih tuh. Disuruh-suruh, dikuli-kuli, kalau kena kasih jadi target praktis mau dipukul kali tidak ada masalah juga. Tapi Tuhan membawa mereka keluar daripada Mesir. Tuhan sudah janji yang dia akan melindungi, menjaga mereka, dan Tuhan memenuhi janji dia. Nah, saudara, ada satu hal. Ya, satu hal, ya mungkin. Satu hal yang saya lihat di hari Ahad ini, yang saya bilang tadi, kita harus mengerti apa sebenarnya peran Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah tahu. Dan ada satu hal yang saya sangat suka, saya ada garis bawahi di sini, bahwa ada satu perkataan di sini, Tuhan kita sangat menyadari ketidakberdayaan kita. Wow. Itu bagi kita harapan, kan? Bagi kita harapan. Tuhan itu tahu, sangat menyadari ketidakberdayaan kita. Jadi Tuhan, kalau di dalam pelajaran kita yang Ahad ini, sebenarnya Tuhan berusaha kasih tahu orang Israel ada suatu hal yang mereka harus pahami dari Tuhan, yang mereka harus yakini dari Tuhan. Coba kalau kita lihat di pelajaran hari Senin ini, di Keluaran 6 ayat 5 dan juga 6. Keluaran 6 ayat 5 dan juga 6. Coba kita buka sama-sama. Keluaran 6 ayat 5 dan 6 katakan seperti ini.
saya bacakan supaya kita dapat mengerti dengan lebih dekat. Ayat yang kelima. Di sini Tuhan katakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Tuhan sebenarnya mau kasih tahu, Tuhan sudah siapkan rencana penyelamatan. Kalau kita baca ini baik-baik, kita coba yang paling saya tekankan di sini adalah coba kita cari kata nama, kata ganti nama, dan juga kita cari kata kerja di sini. Kata ganti nama aku ini di sini ada 5 kali berulang. Kalau dalam bahasa Inggris I am ataupun I will, ya kan? Saya adalah dan saya akan. Nah, gitu kan? Saya adalah dan saya akan. Jadi akulah Tuhan, aku akan. Jadi di sini lagi katakan aku akan, bahwa akulah Tuhan Allah. Tuhan kasih tahu, sayalah Allah yang akan melepaskan kamu. Dan coba kita tengok kata kerja di sini. Ada 2 yang saya garis bawahi. Membebaskan dan mengangkat. Iya kan? Membebaskan dan mengangkat. Sangat besar itu. Sudahlah dibebaskan daripada perhambaan, diangkat pula di tempat yang paling tinggi. Betapa betul penghormatan Tuhan berikan kepada orang-orang Israel ketika itu. Amin. Kalau kita lihat di sini, aku akan bertindak sebagai penebus kerabat ataupun goel. Penebus kerabat ini berarti dia ini adalah ahli keluarga yang mau menebus mereka. Dia sudah menganggap sebagai sebuah keluarga, sebagai anak-anak Tuhan. Betul. Dan di sini saya dapat berikan satu di hari Isnin ini saya dapat berikan satu poin bahwa hanya Tuhan yang boleh menyelamatkan manusia. Tidak pernah ciptaan menyelamatkan ciptaan, ya kan? Tidak pernah ciptaan menyelamatkan ciptaan, tapi hanya Tuhan yang boleh menyelamatkan manusia. Inilah yang disadari oleh Rasul Paulus sendiri. Karena kewargaan kita adalah kewargaan kerajaan surga. Amin. Dia merasakan bahwa Yesus itu bukan hanya Tuhannya, tetapi dia juga merasakan bahwa Allah itu, dia itu belongs to heaven. Dia itu harta kepunyaan surga. Jadi dia bukan, kalau kita sudah bergabung dalam kasih Tuhan, kita bukan lagi orang asing, tetapi kita adalah satu. Itu yang disebut satu dalam Kristus. Kalau pelajaran kita yang lalu ya, Betul. kan satu dalam Kristus, yaitu keluarga Abraham, ya, anak-anak Abraham. Jadi Tuhan ada di sorga dan kita ada di bumi, dan hanya apabila Tuhan turun ke bumi dia dapat menebus kita. Nah, dalam pengertian sebenar, pelajaran kita katakan hanya apabila Yesus turun hidup, menderita, mati dan dibangkitkan untuk kita, barulah kita boleh ditebus. Seberapa besar harga manusia? Coba kita bayangkan. Seberapa besar sebenarnya kalau harga manusia ini di mata Tuhan sendiri. Kita ini tidak jauh kecil seperti pasir di pantai, ya kan? Berhargakah kita, ya kan? Masih banyak ciptaan yang lain kan, yang suci ciptaan yang lain. Tapi kenapa Tuhan teracuh matanya kepada kita sekarang ini? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Rencana penyelamatan untuk kita. Demikianlah dari hari Senin ini. Terima kasih. Bukan harga 1 ringgit, Bukan tapi dengan darah yang mahal. Amin. amin. Saudara Jetlin, Pastor Jetlin, ada apa-apa yang ingin ditambah? Cukup jelas. Nanti ada soalan juga. Akan ada soalan juga. Nah, saya ada menyusul satu pertanyaan. Oke. Saya ada menyusul satu pertanyaan. Sebenarnya kalau kita nampak di sini, Tuhan kasih siap rencana penyelamatan, tapi saya mau tahu apa sebenarnya, apa pentingnya satu perjanjian ini dibuat.
kan Tuhan boleh saja willing to save us kan. Hmm. Dia kan freely, bila-bila masa saja. Tapi kenapa harus ada perjanjian di Sinai? Ataupun apa sebenarnya kepentingan perjanjian di Sinai ini untuk kita? Boleh salah satu teman-teman di sini? Ya iya juga ya. Kenapa nggak terus-terus saja ditebus kan? Iya. Dia suka hati kan. Macam- Oke, saya mau tebus kamu, tapi ada pendapat lah di sini. Di sebelum pembahasan di awal pembahasan sekolah sahabat kita, di sahabat-sahabat yang awal, kita sudah mempelajari yang namanya asas-asas perjanjian, kan? Kenapa dua orang itu berjanji? Salah satu asas dalam perjanjian itu adalah membutuhkan respon daripada satu inisiator, kedua yang menjadi ikat perjanjian itu. Jadi Penerima. ya, penerima perjanjian itu. Jadi si penerima ini harus memberi respon. Begitu. Jadi kenapa harus ada perjanjian? Supaya dua-dua pihak itu menyetujui apa yang sudah dijanjikan. Oke, itu mengenai asas perjanjian. Kenapa berjanji? Karena itu harus ada respon daripada si penerima perjanjian itu supaya janji itu termaktub. Oke, kedua, kita belajar mengenai perjanjian di Sinai dari perbudakan Mesir. Cerita dia dari perbudakan Mesir. Tuhan sudah kuatkan ini. Dia bilang, saya angkat kamu macam itu raja wali, kasih letak dia punya anak di bawah di sayap dia. Ketika anak itu masih belum pandai terbang betul-betul, jadi bapak halang itu pergi sambut itu anak, jadi letak di sini kan. Nah, Tuhan sudah bagi kekuatan seperti itu. Kemudian mereka berangkat beralih cerita di mana? Di Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai ada perjanjian yang Tuhan berikan di sini. Nah, kalau kita baca di sekolah sahabat, ini adalah perjanjian yang keempat, tidak salah saya, betul kan? Pertama di Kejadian, Adam. Kedua air bah kan, ketiga Abraham, dan keempat inilah di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ini. Nah, ada beberapa pokok penting yang dicatat di dalam Keluaran 19 hingga 24 ini. Kalau kita lihat di sini sudah diberikan dengan jelas. Salah satunya seperti ini. Pertama, orang Israel tiba di Gunung Sinai. Kemudian setelah mereka tiba di Gunung Sinai, maka ada rencana perjanjian yang Tuhan katakan kepada Israel, dan Tuhan nyatakan perjanjian itu. Kemudian ketiga, Israel harus memberikan tanggapan sama ada mau menerima perjanjian itu atau tidak. Dan keempat, persiapan untuk menerima perjanjian itu secara formal, dan mereka terima ternyata. Kemudian dan yang seterusnya, pengumuman 10 perintah Allah, dan Musa akan menjadi pengantara perjanjian itu. Prinsip-prinsip perjanjian pada waktu itu diucapkan, kemudian pengesahan perjanjian. Nah, kita sudah lihat dia punya susur galur macam mana perjanjian itu dinyatakan kan. Kemudian perjanjian di Sinai adalah perjanjian keempat. Kemudian dalam perjanjian Sinai, Allah menyatakan dirinya lebih lengkap khususnya melalui alat peraga, bait suci, dan upacara di bait Allah. Ya. Nah, itulah sebab setelah di Gunung Sinai mereka buat bait suci kan, Tempat yang kudus. tempat yang kudus. Kemudian ada alat-alat dia secara terperinci kan, Untuk mengingatkan janji. untuk mengingat janji, dan lebih yang ditekankan Tuhan adalah rencana keselamatan itu. Jadi rencana keselamatan itu dijelaskan melalui kemah suci. Iya. Nah, jadi dalam konsep penebusan yang di dalamnya rencana dilakukan, Tuhan ingin agar Israel memahami konsep yang lebih luas, lebih dari sekedar
lepas dari perbudakan Mesir. Ternyata bukan hanya kamu lepas dari perbudakan Mesir, tapi lepas dari perhambaan dosa, kemudian ada janji penebusan, janji keselamatan di sana. Terima kasih. Sangat direct to the point itu. Saya tanya, kita tanya dia satu soalan, dia jawab 3 soalan kita. Tuh. Ini yang saya suka. Ini yang saya suka pasal kita punya pastor hari depan Inos nih. Apabila kita tanya dia soalan yang sangat apa itu, orang bilang power, dia bagi kita jawaban yang lagi power. Mari kita sama-sama beralih ke kita sudah bincang selesai itu belum? Sudah bincang selesai. Mari kita beralih kepada Rabu. Ya. Jikalau kita lihat dia topik utama di dalam Rabu, dia punya topik utama adalah Tuhan dan Israel. Israel ini kita biasa kenali dengan umat-umat Tuhan atau umat pilihan Tuhan ya. Umat pilihan Tuhan. Umat yang orang-orang bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk Tuhan jaga, Tuhan angkat dan Tuhan lindungi. Sekarang pertanyaan yang saya ingin tanya, pertanyaan yang saya ingin kongsikan. Kita baca di dalam Keluaran 19, kita baca dalam Keluaran 19, 5 dan 6 seperti yang tadi sudah dibaca oleh kita punya pastor hari depan Inos. Renol, kita lihat bagaimanakah Anda memahami apa yang Tuhan katakan dalam konteks keselamatan melalui iman. Apa yang kita boleh paham sebenarnya nih melalui ayat hafalan ini, melalui keselamatan melalui iman. Apa yang kita paham sebenarnya nih? Adakah kita cuma percaya, ya kita berdoa tiap hari, saya percaya yang Tuhan ada untuk saya, selepas itu jalan? Atau bagaimana? Mungkin kita rindu suara Pastor Jetlin. Bagaimana Pastor Jetlin? Terima kasih. Di hari Rabu ini kita melihat khusus tentang Tuhan dan Israel sudah dinyatakan tadi, dan apa yang kita lihat dalam keseluruhannya adalah mengenai keselamatan dan juga syarat. Keselamatan ada syaratnya. Jadi ini sangat menarik. Dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 saya bacakan sekali lagi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi kita dapat lihat di sana, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang. Jadi dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa di sini ada menunjukkan tanggung jawab antara hubungan manusia dengan Tuhan. Di sana ada tanggung jawab. Jika kamu sungguh-sungguh, Tuhan tidak mengatakan kamu harus, tapi jika kamu sungguh-sungguh, ada pilihan sama ada mau sungguh-sungguh ataupun tidak. Kan? Jadi kita dapat melihat di sana Tuhan menawarkan sesuatu yang luar biasa untuk manusia, turuti supaya hidup manusia itu lebih baik di masa depan. Nah, dalam ayat ini juga kita melihat bahwa dia mengumumkan perjanjian itu untuk orang Israel, dan juga perjanjian ini tidak diberikan pada mereka secara mudah, dengan mudah begitu saja. Tapi perlu ada tanda. Contoh, bila Israel berada di Mesir pada masa itu, sekiranya Israel tidak menyapukan darah di ambang pintu mereka, pastinya semua Israel sudah mati dan tidak dapat keluar dari Mesir. Tapi bila Israel ini melakukan tanggung jawab mereka menyapukan simbol darah di ambang pintu rumah mereka itu, mereka selamat dan akhirnya dapat dibawa keluar dari Mesir. Jadi di sini kita dapat melihat perlu ada tanda darah tadi. Itu menyelamatkan mereka daripada musibah yang akan melanda Mesir. Nah, jadi soalan tadi, apa yang Tuhan katakan dalam konteks keselamatan melalui iman? Bila kita membaca dalam Roma 3 ayat 19, Roma 6, Roma 7 ayat 7, Wahyu 14 ayat 12, kita melihat dalam
Alkitab, semua ayat-ayat itu ada dalam buku kita sendiri. Kita boleh buka satu persatu, dan saya boleh katakan di sini semua ayat ini mengatakan tentang keselamatan melalui iman, dan juga menurut itu adalah hasil daripada iman yang benar. Jadi keselamatan dan juga menuruti, namun iman dan penurutan itu sangat penting. Nah, dalam buku Ellen G. White halaman 61 dalam Jalan Menuju Kristus, dia mengatakan kita tidak memperoleh keselamatan melalui ketaatan kita, karena keselamatan adalah pemberian Tuhan yang percuma yang akan diterima melalui iman, tetapi ketaatan adalah buah iman. Jadi sekali lagi dia perkataan tentang keselamatan melalui iman dan juga menuruti itu adalah hasil daripada iman yang benar, dinyatakan lagi di sini. Jadi kita dapat melihat lagi dalam pelajaran kita ini bahwa Tuhan itu dia berusaha untuk mengangkat mereka pada saat itu secara rohani, intelektual, moral, bangsa Israel kuno, menjadikan mereka ini sebagai lambang ataupun contoh terbaik bangsa pilihan yang Tuhan kasihi, membawakan terang kepada dunia yang gelap dalam dosa ini. Dan kita lihat lagi Injil menjadi Injil kepada bangsa-bangsa. Ini sangat-sangatlah penting. Tapi apa yang harus mereka lakukan sebagai respon adalah menuruti. Jadi kita kembalikan kepada kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Saudara yang ada di rumah pun boleh berpikir, mengungsikan pandangan saudara bagaimana merespon kepada firman Tuhan ini. Adakah cukup hanya beriman, ataupun kita harus menyatakan bagaimana iman kita itu pada Tuhan dengan cara menuruti setiap firman Dia. Jadi itu yang saya boleh bawakan dalam pelajaran Rabu. Sangat menarik jawaban Pastor Hadapan Jetlin tadi, karena ini kan pernyataan kamu tadi kan dia membantu kita untuk lebih memahami pelajaran kita pada hari Kamis, ya, pada hari Kamis dengan topik janji, jalan saja janji dia, tidak pandai habis janji dia. Nah, kita dapat lihat seperti yang saya katakan pada permulaan video tadi adalah Tuhan banyak janji dia dalam Alkitab, ya, banyak janji dia dari mula sampai habis itu semua janji dia, tidak pandai berhenti-henti yang Tuhan berjanji kepada Tuhan, dan dia masih lagi menggenapi setiap perjanjian atau dia masih lagi menunaikan semua perjanjian sehingga masa sekarang. Nah, seperti yang kita sudah bincang tadi, yang iman itu harus datang dengan penurutan juga kan. Keselamatan itu adalah iman dan penurutan. Sekarang pertanyaan saya, apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan, hubungan kita dengannya mesti didasarkan pada iman, betul? Didasarkan pada iman. Iman memberi asas di mana perbuatan menyusul. Pertanyaan saya yang utama sekarang adalah kalau perbuatan itu atau tindakan kita itu tidak menjamin keselamatan kita. Sebab ada Alkitab mengatakan yang kalau perbuatan itu tidak, kalau kamu mati-mati mau buat apa yang kamu rasa betul di mata depan Tuhan, itu tidak akan menjamin keselamatan kamu. Ya, tidak ada yang terjamin kalau kamu, saya bayar perpuluhan, saya pergi hari Sabat, saya buat ini, saya buat itu, pastinya Tuhan menyelamatkan saya. Yesus mengatakan yang itu tidak menjamin sama sekali. Ya, tidak ada jaminannya sama sekali. Kalau perbuatan saya tidak menjamin keselamatan saya, untuk apa saya melakukan perbuatan itu? Untuk apa saya menurut? Tidak cukupkah iman saja? Kalau gitu iman sajalah. Kalau perbuatan saya tidak boleh membawa saya ke surga, kenapa saya harus mau perbuat? Mungkin saudara Renol atau kita punya Pastor Enos, Pastor Jetlin boleh bagi? Mungkin saudara Renol ada mau katakan sesuatu. Ngam itu mata terpaku di sana. Dari apa yang pemahaman saya, kenapa saya bayar perpuluhan, saya tidak ini, kenapa saya begini, saya tidak ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga.
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang yang pikirkan bahwa cukuplah saya bagi perpuluhan saja, saya bagi persembahan saja, Asal datang gereja. and then the rest saya buat, saya punya saya buat urusan saya sendiri. Kan still dalam Yesaya 58 katakan bahwa jangan melakukan urusanmu, gitu kan? Kan sama. Cukuplah saya beriman kepada Tuhan, gitu kan? Ataupun mungkin ada agama legalis yang kita tahu bahwa saya lakukan kebaikan supaya saya dapat masuk surga. Betul kah masuk surga? Betul kah masuk surga? Jadi inilah yang kita sebut tadi sebagai tanda. Yang kita sebut sebagai tanda. Kita sebenarnya iman kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kalau Ibrani 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita yang kita harapkan. Ya kan? Segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Begitu kan? Jadi iman dulu barulah kita punya perbuatan. Bukan perbuatan kita kasih duluan untuk saya selamat nih kalau saya buat begini, saya selamat, tapi bukan sepenuh hati. Itu Tuhan di surga tidak kehendaki. Apa yang Tuhan mau adalah yang di dalam hati kita dan dan diekspresikan melalui perbuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Sekarang jadi pertandingan pula siapa di antara kita paling baik kah? Jadi jangan kita nanti jadi seperti orang-orang Farisi di luar sana, ya kan? Nanti kita bagi kan macam orang-orang Farisi di zaman Yesus kan. Kalau orang-orang yang miskin dia bagi, takutlah karena dengar itu taparak, kami bilang itu duit-duit shilling, Mbak. Takutlah berbunyi yang Kadang-kadang di gereja pun ada yang malu begitu tuh. Kasih letak semua shilling masuk dalam dalam kasih jatuh begini kan. Saya selalu tuh. Tapi jangan kita seperti orang Farisi. Kasih tunjuk. Inilah perbuatan saya. Fras. Jatuh kan duit-duit kan jatuh. Kasih tahu orang bahwa sampai tumpah-tumpah lagi. Ya. Setia. Yesus katakan apa yang dilihat Tuhan tidak melihat apa yang kita buat. Tapi Tuhan melihat apa yang kita buat dengan hati kita, iman kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Percuma kita buat besar tapi hati kita kecil. Gitu kan? Percuma. Jadi saya suka baca tadi, saya terlepas tadi untuk kesempatan membaca dari hari Rabu yang Saudara Jetlen katakan tadi. Nyonya White tuliskan dalam Step to Christ halaman 61 katakan, kita tidak memperoleh keselamatan melalui ketaatan kita. Karena keselamatan adalah pemberian Tuhan yang percuma, yang akan diterima melalui iman. Tetapi ketaatan adalah buah dari iman. Jadi jangan dalam hidup kita ini seperti yang saya bilang tadi, kita berbuat karena ada maunya dapat masuk surga, lepas itu di surga nanti kita pikir kita boleh buat apa yang kita suka, gitu kan? Apa yang kita suka bikin, suka hati kita. Tidak. Dari sini itu dilatih. Jadi bagi saya hanya itu dari pandangan saya. Mungkin teman-teman saya, mungkin Saudara Jetlen ada yang mau ditambahkan dari poin saya tadi. Saya merasakan itu jawaban cukup jelas. Dimana saya belum membawa kepada situasi. Kalau situasi manusia dapat dipahami, jika seorang suami dan seorang istri, misalnya mereka ini suami istri, bukan dari suami dan istri berlainan. Mereka ini suami istri, dan suami ini mengatakan kepada istri, I love you so much, dia bilang. Dan ekspresi I love you so much, dia bilang. Tapi macam mana dia menunjukkan bahwa perkataan I love you so much itu betul-betul ada makna. Kalau saja dia mengatakan I love you saja begitu, kemudian dia tidak pernah membuka telepon dari istri dia, tidak pernah call, tidak pernah komunikasi, jangan-jangan tidur pun tidak sama bilik. Itu sudah mungkin kan coba kita melihat macam mana seorang suami ini menunjukkan cinta dia kepada istrinya. Kalau hanya dengan kata-kata. Jadi sama juga dengan kalau kita hanya beriman
Kita Percaya. kita tidak melakukan iman kita itu Adalah sia-sia. ya. Terima kasih. Betul. Mungkin ada tambahan Ya, dari tambahan. Silakan. Ah, saya senang dengan ilustrasi tadi. I love you. Nyatakan ataupun tunjukkan kasih itu kepada orang yang kita sayang kalau kita bilang I love you sama dia. Dan Matius 7 ayat 20 juga membantu kita untuk mengerti hal ini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, mengenal siapa yang milik Tuhan dan siapa yang tidak milik Tuhan. Kalau kita bilang kita ini adalah milik Tuhan, tetapi kita buat peribadatan sendiri, kita pergi gereja sesuka hati, kita buat hari Sabat itu di hari-hari yang lain, saya pikir itu kan perlakuan manusia. Jadi maksud dia di sini adalah dari buahnya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Anak-anak Tuhan akan dikenal daripada buahnya. Buahnya itu adalah apa? Buah penurutan, sama seperti yang Nyonya White tuliskan di dalam Step to Christ 61 tadi. Terima kasih. Jangan saja nanti, kan kalau kita SMS kan mungkin di SMS juga, tapi dia bilang I love you tapi dalam hati dia tidak, kan. Sama juga. Itu perbuatan tidak iman itu. Itu perbuatan tidak iman. Kan boleh kita type hahaha di SMS tanpa ketawa di reality, kan. Ya, betul. Kan seperti itu. Jadi mungkin itulah. Kita boleh lihat juga beberapa komentari daripada kita punya Nyonya White dalam Patriarch and Prophet dalam muka surat 334. Ini adalah satu sebab kenapa perjanjian itu sentiasa diingat-ingat ya, Semasa perbudakan di Mesir, sebahagian besar orang Israel kehilangan pengetahuan tentang hukum Tuhan dan telah menggabungkan ajaran hukum itu dengan adat dan tradisi kafir. Tuhan membawa mereka ke Sinai dan di sana dengan suaranya sendiri ia menyatakan hukumnya. Nah, ini adalah suatu perkara yang sangat menarik juga, sebab bila kita baca tadi kan di dalam Keluaran 19, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dan seperti yang sudah kamu baca tadi, dia bilang aku, mengeluarkan kamu, akan mengangkat kamu, dia bilang. Dan apabila Tuhan menyatakan hukum dia lagi dalam Keluaran yang ke-20, ayat yang pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Dia mengucapkan ini. Ini apa yang saya katakan seterusnya, ini adalah apa yang Tuhan katakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sekali lagi mereka diingatkan, yang saya ini adalah Tuhan kamu, saya inilah yang sudah mengeluarkan kamu. Just in case kamu lupa, saya kasih keluar. Macam gitu, betul. Mana tahu kamu lupa siapa sayalah Tuhan kamu. Macam gitu. Mungkin Tuhan ingin menyatakan lagi diri dia kepada orang-orang Israel. Sebelum kamu menurut hukum saya, sebelum kamu menurut saya, kenalilah yang saya ini terlebih dahulu sudah menggenapi janji kamu dengan kamu. Sebelum kamu memilih untuk menyayangi saya, kenallah saya sudah terlebih dahulu menyayangi kamu. Itu betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita ya, saudara-saudari. Tidak terkiranya. Saya sangat gembira menjadi seorang pengikut Kristus. Saya rasa gembira sebab saya bangga, saya sombong, saya bongkak, bukan kenapa. Sebab saya tahu biarpun saya ini adalah seorang yang tidak layak untuk menerima keselamatan itu, Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kasih karunia dan keselamatan itu kepada saya. Ya. Itulah kenapa kita sentiasa diingatkan sampai sekarang ya. Topik-topik pada hari ini biasanya mungkin bagi Anda yang ada di rumah sekarang atau di gereja mungkin adalah satu topik yang biasa kita dengar. Ya, biasa kita dengar, tetapi masih juga antara topik yang kita gagal untuk memahami. Kenapa? Orang-orang Israel dahulu yang lebih dekat kepada Tuhan, yang boleh bercakap dengan Tuhan, yang Tuhan menampakkan diri dia pun boleh lupa mengenai siapa Tuhan, apalagi kita pada masa sekarang. Itulah amat penting bagi kita untuk senantiasa mengingati di antara satu sama lain.
janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan digenapi, janji Tuhan akan terjadi, janji Tuhan sudah ada di dalam diri kamu. Amin. Ya. Mungkin Saudara Inos mau tambah sedikit? Tidak, sudah cukup. Saya tinggal tambah tangan begini, saya ingat mau tambah. Oh, oke, mungkin boleh tambah sedikit lang tadi. Jadi saya pun mau ikut dia lah kan. Tapi Kita saya buat mau kasih masuk sedikit. Ya, betul, masuk. Bahwa saya takut kalau diri saya ini termasuk seperti respon orang-orang Israel ketika ini. Coba kita lihat di sini. Ada Roma 9 ayat 31 dan 32, Roma 10 ayat 3, dan Hebrew 4 ayat 1 dan 2. Ini saya sudah kasih ringkas sedikit. Dalam Roma, orang Israel ini memberi respon kepada perjanjian Allah ini dengan perbuatan, bukan dengan iman. Dan kalau dalam Roma 10, mereka membuat kebenaran sendiri. Ini masalah dia. Dan dalam Ibrani 4 ayat 1 dan 2, mereka tidak kenal kabar kesukaan karena mereka tidak tumbuh dalam iman. Iya. Mereka hanya berbuat, oke ini. Kalau tidak baik, Bolehkah? gitu, Tidak. gitu kan. Tapi saya sangat suka untuk baca kalimat daripada penyusun sekolah sahabat kita ini di bawah dia saja. Apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan, hubungan kita dengannya mesti didasarkan pada iman. Iman memberikan asas di mana perbuatan menyusul. Kita harus ada foundation dia. Kenapa saya buat begini? Karena saya beriman sama Tuhan, gitu kan? Karena saya mengasihi Tuhan dahulu. Iya. Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kasih karunia ini yang dianugerahkan secara percuma membawa perubahan hati yang membawa kepada penurutan. Demikianlah dari saya. Saya tutup sudah kalau saya. Sebab saya sangat puas hati pelajaran kita. Saya sangat puas hati juga. Tapi pelajaran hari ini dia sangat simple, padat dan straight to the point bagi saya. Terus saya suka bila saya baca tadi kan, terus saya teringat akan janji-janji Tuhan dan saya dapat rasakan yang saya ini tidak layak tapi saya sangat diberkati. Ya, sangat diberkati. Bukan hanya saya, kalian yang ada di rumah juga. Anda harus sadar siapakah diri Anda. Anda adalah penerima kasih karunia yang telah diberi seperti apa? Cuma-cuma. Percuma. Terpulang daripada kalian untuk mau menerima atau tidak, tapi kenyataannya adalah ia sudah diberi kepada kamu. Ya, tinggal terima atau tidak lagi. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya rasa tidak perlu kesimpulan tadi, kesimpulan sudah tuh yang telah diberi sangat-sangat mantap ya saudara-saudari. Kita sangat bersyukur dan kami sangat rasa diberkati. Bukan kamu saja yang rasa diberkati sebenarnya saudara-saudari, kami pun rasa diberkati juga dapat mengungsikan firman Tuhan ini bersama-sama dengan kalian. Jadi saya dengan senang hati ingin menjemput Anda semua yang ada di rumah, yang ada di gereja atau di bawah pokok atau di mana-mana saja yang sekarang untuk tunduk kepala karena kita akan dipimpin doa penutup oleh pastor hari depan Inos. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di surga. Terima kasih Tuhan, di Sabat ini Engkau menyertai kami pada jam kebaktian sekolah Sabat. Terima kasih kami sudah mempelajari firman-Mu ini. Biarlah ini akan menjadi pedoman dan kami akan aplikasikan ini dalam kehidupan kami. Memberkati kami di sini, juga para pendengar yang sedang mendengarkan channel ini, bahkan yang belum sempat mendengar ini. Dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami perbuat, Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau alaskan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Sekali lagi saudara-saudari, jika Anda mempunyai sebarang soalan ya atau komen mengenai video ini, Anda lebih daripada diberkati untuk mengomen di ruangan di bawah. Dan jikalau Anda menyukai rancangan ini dan ingin mengungsikan kepada teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Sekali lagi, selamat hari Sabat dan salam bertemu.